Sebelum kita memasuki tentang pendidikan orang dewasa di Kanada, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu pendidikan orang dewasa. Menurut Kamil di tahun 2012 dalam bukunya yaitu buku Hamdan di 2016 halaman 67 mengungkapkan bahwa pendidikan orang dewasa atau andragogi merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dapat melahirkan target belajar atau lulusan yang mampu mandiri dan mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Selain itu juga menurut Sujarwo di tahun 2015, orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Sifat belajar orang dewasa bersifat subjektif dan unik. Hal itulah yang membuat orang dewasa berupaya semaksimal mungkin dalam belajar, sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai. Pendidikan orang dewasa berkelanjutan di Kanada. Pendidikan orang dewasa berkelanjutan di Kanada merujuk pada program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran individu sepanjang hayat. Ini mencakup berbagai bentuk pendidikan formal dan non-formal yang disesuaikan dengan pengalaman dan tujuan dari peserta didik. Pembelajaran orang dewasa berkelanjutan di Kanada merupakan bagian penting dari adanya sistem pendidikan yang menyediakan peluang bagi orang dewasa untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan kerja, membantu dalam pengembangan pribadi, dan memberikan akses kepada pendidikan formal maupun informal bagi individu di luar usia sekolah. Selanjutnya, ada ciri-ciri pembelajaran orang dewasa di Kanada. Yang pertama, itu ada fleksibilitas, di mana program pendidikan orang dewasa seringkali fleksibel untuk menyesuaikan dengan jadwal kerja dan tanggung jawab keluarga. Ini termasuk kelas malam, akhir pekan, dan pembelajaran daring. Terus yang kedua, itu berfokus pada keterampilan kerja. Banyak program difokuskan pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja modern. Contohnya seperti pelatihan teknis, bahasa, dan keterampilan bisnis. Terus yang ketiga, itu ada pendidikan berkelanjutan. Kanada menawarkan banyak program berkelanjutan di mana membuat orang dewasanya terus belajar setelah pendidikan formal mereka selesai. Nah, program ini termasuk sertifikat diploma dan kursus pelatihan singkat. Terus juga yang keempat ada pembelajaran seumur hidup. Ada dorongan kuat untuk pembelajaran seumur hidup di negara Kanada. Hal ini didukung oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi pemerintah provinsi dan organisasi yang mendorong orang dewasa untuk terus mengembangkan keterampilan baru yang ada di negara Kanada. Terus yang kelima itu ada aksesibilitas, di mana pemerintah Kanada memberikan dukungan keuangan dalam bentuk beasiswa atau pinjaman kepada orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada integrasi imigran, di mana bagi imigran, pendidikan orang dewasa sangat penting untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di Kanada, terutama dalam hal pelatihan bahasa dan pengakuan sertifikat atau ijazah di luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis dan program pendidikan pada orang dewasa di Kanada. Nah, di mana jenis-jenis pendidikan orang dewasa di Kanada ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu program literasi dan numerasi, adalah program yang dapat meningkatkan kualitas atau keterampilan dasar peserta didik. Yang kedua yaitu kursus bahasa, adalah kegiatan untuk orang-orang imigran yang ingin belajar bahasa Inggris atau Perancis. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan kejuruan, merupakan program yang berfokus pada keterampilan teknis untuk memasuki dunia kerja.
Yang keempat yaitu pendidikan pasca atau sekolah menengah, yaitu kursus universitas dan perguruan tinggi yang memungkinkan orang dewasa untuk mendapatkan gelar yang baru. Nah, selanjutnya ada beberapa program orang dewasa dan berkelanjutan di Kanada, yaitu yang pertama, program pembelajaran dan pendidikan orang dewasa atau ALE adalah program pasca sarjana tertua di Kanada yang berfokus pada pengembangan akademisi dan praktisi. Nah, yang kedua yaitu ada BEd dalam pendidikan orang dewasa di University of New Brunswick, yaitu program sarjana yang bisa diselesaikan di kampus ataupun dari jarak jauh. Yang ketiga yaitu pendidikan berkelanjutan yang ada di Universitas Kanada, berkontribusi pada misi ilmiah dan inti universitas. Nah, materi selanjutnya yaitu tantangan dalam pembelajaran orang dewasa dan berkelanjutan di Kanada. Ada beberapa tantangan dalam pembelajaran orang dewasa yang berkelanjutan di Kanada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesulitan teknologi. Kebanyakan orang dewasa tidak terbiasa dengan teknologi baru. Nah, hal ini yang akan menghambat pemahaman materi digital dalam proses pembelajaran orang dewasa. Nah, yang kedua yaitu akses yang terbatas. Kita tahu bahwa tidak semua individu memiliki keterampilan atau akses yang luas terhadap teknologi. Nah, hal ini yang akan menyulitkan mereka dalam pembelajaran online. Yang ketiga yaitu motivasi rendah. Beberapa peserta didik mungkin kehilangan motivasi karena mereka bosan pada topik yang dipelajarinya dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu informasi yang berlebihan. Nah, pada era digital banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan oleh orang dewasa. Namun, orang dewasa kesulitan dalam memilih informasi yang relevan dan berkualitas. Yang kelima yaitu keterbatasan waktu, dikarenakan banyaknya komitmen kerja pada orang dewasa yang dapat menyulitkan mereka untuk meluangkan waktu dalam belajar. Yang keenam yaitu variasi pengalaman orang dewasa. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada pengajar. Nah, hal ini yang akan membuat pengajar lebih kompleks. Kebijakan pendidikan orang dewasa di Kanada meliputi program pendidikan orang dewasa untuk orang yang tidak pernah bersekolah dan program pembelajaran dan pendidikan orang dewasa yang merupakan program pasca sarjana yang tertua di Kanada. Jadi ada dua program ini, yaitu yang pertama untuk orang-orang yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke jenjang kuliah. Di program ini mereka bisa mengajarkan membaca, menulis atau memberikan ijazah untuk sekolah menengah ke atas. Nah, sedangkan program kedua yaitu program pembelajaran pendidikan orang dewasa yang merupakan program pasca sarjana tertua di Kanada. Program ini berfokus untuk pengembangan akademisi, praktisi, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Kebijakan pendidikan orang dewasa di Kanada meliputi dua program. Yang pertama, program pendidikan orang dewasa untuk yang tidak pernah bersekolah di SMA ataupun di SMP. Nah, jadi di program pertama ini dia akan memberikan pendidikan orang dewasa kepada anak-anak yang tidak bisa membaca ataupun menulis yang tidak mereka dapatkan di pembelajaran SD sampai dengan SMA. Sedangkan untuk program kedua yaitu program pembelajaran atau pendidikan orang dewasa untuk program pasca sarjana, yaitu untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mendapatkan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai pun hingga dengan sekolah menengah ke atas. Jadi di program yang kedua ini berfokus untuk pengembangan akademisi dan praktisi yang mendukung pembelajaran seumur hidup. Metode penelitian pendidikan orang dewasa di Kanada. Nah, salah satu studi penelitian tentang metode pedagogi yang merupakan pendidikan orang dewasa di Kanada adalah studi yang dilakukan di Provinsi British Columbia
Dengan studi ini melibatkan 18 pendidik dewasa yang bekerja di garis depan akademi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pendidik mengembangkan metode pedagogi yang inovatif dan dinamis yang berorientasi pada solidaritas sosial. Metode pedagogi ini disebut dengan metode pedagogi pandemi. Beberapa prinsip pembelajaran orang dewasa yang dapat menciptakan suasana pembelajaran efektif dan efisien adalah yang pertama, prinsip kemitraan, prinsip pengalaman nyata, prinsip kebersamaan, prinsip partisipasi, dan prinsip keswadayaan.